Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua mahasiswa Fakultas Hukum kelas 2C. Hari ini kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Manusia dan Lingkungan. Next. Makalah ini disusun untuk mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar semester 2 dengan dosen pengampu Bapak Cepi Hilmansyah, SE, SOS, MAB. Next. Latar belakang dari penulisan makalah ini, secara alamiah manusia pasti berinteraksi dengan lingkungannya. Perlakuan manusia terhadap lingkungan sangat menentukan keramahan lingkungan terhadap kehidupannya sendiri. Manusia bisa memanfaatkan lingkungan, namun manusia sendiri juga harus sadar agar selalu memelihara lingkungan juga sehingga tingkat kemanfaatannya tetap terjaga, bahkan bisa ditingkatkan lagi. Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam penulisan makalah ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apa hakikat manusia sebagai objek dan sebagai subjek lingkungan? 2. Apa hubungan manusia, lingkungan alam, dan lingkungan sosial budaya? 3. Bagaimana pengaruh timbal balik antara kondisi lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya? 4. Apa yang dimaksud dengan demografi dan problematikanya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia? 5. Apa pengaruh pertambahan dan pertumbuhan penduduk Indonesia terhadap lingkungan? 6. Bagaimana analisis dampak lingkungan dan analisis risiko lingkungan? Berdasarkan perumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah agar pembaca, dalam hal ini mahasiswa Fakultas Hukum, memahami akan perannya dalam pembangunan dan pemeliharaan lingkungan, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap diri dan orang lain, serta bagaimana apabila manusia mengembangkan lingkungan tanpa dilandasi oleh nilai-nilai moral, etika, dan religi. Landasan teori dari presentasi kali ini adalah lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung, juga merupakan pengertian lingkungan. Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Daerah tempat suatu makhluk hidup berada. 2. Keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup. 3. Keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup. Sebagai mahasiswa hukum, saya akan coba menyampaikan dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang mana menurut kedua undang-undang ini, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari beberapa ahli, para ahli ini mengemukakan pendapatnya, yaitu yang pertama, Otto Sumarno mengemukakan lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Selanjutnya ada S.J. McNaughton dan Larry L. Wolff. Adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang berlangsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi manusia. Selanjutnya, Emil Salim 1985
Pendapatnya yaitu lingkungan hidup adalah segala benda, daya, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempunyai hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Kemudian Muhammad Suryani dan Surna T. Jayadiningrat pada tahun 95 dikaji oleh ilmu lingkungan yang landasan pokoknya adalah ekologi serta dengan mempertimbangkan disiplin lain terutama ekonomi dan geografi. Masuk ke pembahasan yaitu hakikat manusia. Dalam hal ini kita sebagai subjek dulu. Hakikat manusia sebagai subjek lingkungan adalah makhluk yang berperan untuk mengelola dan merawat lingkungan. Makhluk yang memiliki tenaga yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hakikat manusia sebagai objek, yaitu sebagai objek lingkungan adalah makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang yang tidak akan pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. Pengertian manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terikat dan berinteraksi dengan alam dan lingkungan sosial budayanya dalam sebuah hubungan timbal balik baik itu positif maupun negatif. Selanjutnya, pengertian lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, di mana terkait secara timbal balik dengan kesadaran makhluk hidup yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Apa sih pengaruh manusia terhadap lingkungan? Manusia sedikit demi sedikit menyesuaikan diri dengan alam lingkungannya. Manusia memandang alam lingkungannya dengan bermacam-macam kebutuhan dan keinginan. Manusia bergulat dan bersaing dengan spesies lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber alam yang ada di lingkungan hidupnya. Dalam mengolah lingkungan, tentu ada yang namanya pencemaran lingkungan. Pencemaran disebut juga dengan polusi, terjadi karena masuknya bahan-bahan pencemar atau polutan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Bahan-bahan pencemar tersebut pada umumnya merupakan efek samping dari aktivitas manusia dalam pembangunan. Berdasarkan jenisnya, pencemaran dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah, ada pencemaran air, dan ada juga pencemaran suara. Selanjutnya, dampak yang selanjutnya yaitu degradasi lahan. Degradasi lahan adalah proses berkurangnya daya dukung lahan terhadap kehidupan. Degradasi lahan merupakan bentuk kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan lingkungan oleh manusia yang tidak memerhatikan keseimbangan lingkungan. Adapun bentuk-bentuk degradasi lahan yaitu yang pertama adalah lahan yang kritis, kedua rusaknya ekosistem laut, ada juga kerusakan hutan. Selanjutnya, evolusi dan perkembangan kecerdasan. Ternyata evolusi dan perkembangan kecerdasan ini erat kaitannya dengan hubungan manusia, yaitu stimulus maupun respon terhadap lingkungan, baik hubungannya dengan lingkungan alam, lingkungan budaya, maupun lingkungan sosial. Ternyata kecerdasan manusia dalam mengolah lingkungannya menentukan tingkat peradaban yang dicapainya. Jadi, semakin cerdas manusia, maka akan semakin maju peradabannya. Selanjutnya ada analisis mengenai dampak lingkungan itu sendiri. Tentunya telah dipayungi oleh payung hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Selanjutnya itu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang usaha atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Jadi di negara ini, di negara tercinta kita ini telah banyak payung hukum yang dapat menguatkan kegiatan AMDAL di Indonesia. Tiba saatnya kelompok 3 untuk mengambil kesimpulan dari materi ini, yaitu manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya.
Lingkungan bersifat mendukung atau menyokong kehidupan manusia dengan kemampuan yang dimilikinya. Manusia tidak hanya dapat menyelesaikan diri, manusia juga dapat memanfaatkan potensi lingkungan untuk lebih mengembangkan kualitas kehidupannya. Selanjutnya, saran dari kelompok 3 yaitu manusia perlu mengambil kebijakan-kebijakan terhadap lingkungan sebagai usaha untuk memperoleh efisiensi pemanfaatan sumber alam dan lingkungan. Kita sebagai manusia wajib menyadari bahwa kita saling terkait dengan lingkungan yang mengitari kita. Akhirnya, dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Kami berharap Anda semua tidak puas dengan presentasi dari kami, karena hal itu akan membuat Anda lebih termotivasi untuk mencari sumber-sumber lain, referensi-referensi lain, baik dari buku maupun dari pendapat para ahli yang lainnya. Terima kasih. Selamat siang semua teman-teman.